Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline dan saatnya kita masuk ke Newsline Trending Topic ya. Hari ini ada satu nama pemirsa yang menarik perhatian warganet. Ini bukan cuma di Indonesia bahkan ya, tapi juga di berbagai belahan di dunia pemirsa karena beritanya datang dari New York. Ini dia nama Zohran Mamdani yang terpilih sebagai wali kota New York. Pemirsa, ada lebih dari 2.000 pencarian sejauh ini dan kita akan bahas lengkapnya. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, jadi Mamdani ini nggak cuma pembahasan media sosial aja. Karena kalau kita lihat setelah ia terpilih nih, Marcel dan pemirsa, ini langsung ada meme-nya. Desi Boy, 35 years old ya. Oh, 34 tahun. Dan dia sudah menjadi wali kota New York, tapi dengan 3 kata kunci. Imigran, kemudian dia juga muslim, dan menjadi wali kota. Apakah ini suatu pergeseran atau seperti apa? Itu yang menjadi banyak pembicaraan. Jadi pemirsa, Zohran Mamdani ini mengukir sejarah setelah meraih kemenangan 50,4% suara di pemilihan wali kota New York. Jadi ada beberapa fakta pemirsa yang mana kemenangan sosialis pertama sejak era pasca Perang Dunia Kedua. Ia juga menjadi wali kota muslim pertama dalam sejarah New York. Iya, karena memang bisa hatinya adalah langsung grassroots, jadi strategi itu ternyata efektif nih untuk menarik suara kelas pekerja, pemilih muda, dan juga warga yang... Dan terkait kemenangan Mamdani, kita akan membahas lebih dalam. Sudah ada tersambung bersama kami analis hubungan internasional Bapak Teguh Reza Shah. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang, salam dari Universitas Presiden di Cikarang. Selamat siang. Oke, Pak Teguh, ini ada beberapa kata kunci, muslim, kemudian juga merupakan imigran, keturunan dari Afrika dan juga dari India, kemudian menjadi wali kota New York. Apakah ini artinya ada perubahan wajah dari Amerika Serikat, Pak Teguh? Wajar jika masyarakat bertanya seperti itu ya. Tapi yang unik adalah kita berhadapan dengan seseorang yang per hari ini usianya 34 tahun dan 3 minggu. Dan dia sudah jadi warga negara Amerika Serikat sejak tahun 2018 lewat naturalisasi. Cuman dunia selalu bertanya, dia itu ada faktor Islam. Padahal Islam itu adalah salah satu warna saja dari seorang Zohran Mamdani. Dia memang berasal dari seorang ayah. Ayahnya ada faktor-faktor profesionalisme sebenarnya yang jarang dibuka oleh masyarakat. Betul dia muslim dari ayah, tapi ibunya adalah Hindu, ayahnya adalah akademisi, ibunya adalah pembuat film. Dan sejak usia 7 tahun dia tinggal di New York dan dia tamat dari Bronx High School dan juga tamat dari Bowdoin College, bidang studi kulit hitam. Jadi dia itu tidak kurang Amerikanya dibandingkan dengan warga negara Amerika yang lain. Dia profesinya sama dengan Donald Trump, bidang perumahan. Dia cinta musik hip hop, dan juga dia aktif dalam kampanye untuk kandidat-kandidat seperti Kader El Yatim dan Ross Barkan. Dan ini yang membuat seorang Mamdani ini mudah bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga dia dengan mudah mengalahkan petahana yang sudah 4 periode, yakni Arafella Simotas dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Dan sejak itu dia terpilih tanpa lawan dari tahun 2022 dan tahun 2024. Mungkin yang dikritisi adalah faktor Islam, kemudian faktor dia yang mengidentifikasikan diri sebagai sosialis demokrat dan juga anggota Partai Keluarga Pekerja. Tapi yang jelas dia sukses juga menggambarkan dirinya sebagai sesama warga negara Amerika Serikat, yakni orang yang progresif. Dan dalam kampanyenya dia selalu menyuarakan hak-hak masyarakat kulit berwarna, masyarakat yang terpinggirkan selama ini. Misalnya dia menyuarakan dukungan untuk kota, kemudian perawatan anak-anak, toko grosir milik kota, dan juga mengharapkan kenaikan pajak terhadap korporasi dan berpenghasilan tinggi. Mungkin ini yang membuat dia tersudut. Tapi bagaimanapun juga ini adalah seorang Mamdani yang terpilih secara benar sesuai dengan prosedur politik di Amerika Serikat, dan dia mengalahkan tokoh-tokoh yang
yang dijagokan oleh Donald Trump sendiri. Jadi dalam hal ini ya bagaimanapun juga dia sudah menang 50,4%, sedangkan Andrew Cuomo itu 41%. Bagaimanapun juga dia menang secara benar, dan dia menang secara objektif, dan dia menang secara taat hukum Amerika Serikat. Pak Reza, kalau dari kacamata para pemilih ini dengan isu-isu yang memang diangkat selama kampanye Zohran Mamdani, apakah memang itu tepat sasaran dan betul-betul bisa melihat sebenarnya kebutuhan dari pemilih yang memang yang diangkat oleh Mamdani? Memang setiap manusia itu punya titik-titik lemah, juga titik-titik kuat ya. Dari Mandarin itu namanya yin dan yang. Dan dari yin dan yang itu banyak hal-hal yang bisa disudutkan maupun diangkat ya. Tapi bagaimanapun Mamdani ini punya keberhasilan. Ya, ini berintegrasi dengan masyarakat di Amerika Serikat sendiri. Misalnya dia banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dengan kandidat lain, yaitu Cuomo. Dia bisa berkomunikasi dalam bahasa. Terdapat seorang wali kota yang minoritas dan juga beragama Islam dan juga konon berpemikiran sosialis. Jadi ini adalah kasih antar masyarakat dan juga membuktikan kepada dunia justru nanti dari kepemimpinan seorang Zohran Mamdani akan muncul New York yang lebih bernuansa global, New York yang multikultural, dan New York yang sadar akan hak-hak dasar manusia. Dan mungkin ini adalah tantangan terbesar dari Zohran Mamdani ke depan. Ya, Pak Reza, bahkan sebelum Mamdani ini menang, ini kan sudah ada berbagai pernyataan yang menekan, terutama dari Presiden Trump. Nah, kedepannya akan seperti apa, Pak Reza? Apakah akan ada tekanan-tekanan lain untuk New York dari Presiden Trump? Memang kemenangan Mamdani di New York ini memang unik ya. Dia mendapat dukungan dari banyak tokoh progresif. Ini bisa diandalkan ke depan ini, bahwa tokoh-tokoh progresif itu akan bersama dia, dan tokoh-tokoh progresif itu saat ini memang tidak seide dengan Donald Trump. Tokoh-tokoh itu antara adalah Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez. Dan juga dunia melihat bahwa ini memang kemenangan orang Asia Selatan pertama, Muslim pertama, sosialis dan juga sosialis demokrat kedua setelah David Jenkins. Tapi juga ini adalah kemenangan dari milenial pertama yang usianya masih 34 tahun. Di dunia menduga-duga ya. Memang akan ada tekanan dari Donald Trump, di mana Donald Trump mengancam akan menangkap Zohran Mamdani jika ia berupaya menghentikan operasi deportasi dari ICE. ICE ini sangat menakutkan bagi masyarakat masyarakat keturunan imigran, di mana seringkali ICE itu menangkap tanpa sebab, kemudian berdasarkan data intelijen yang masih mentah, maka seringkali banyak pada Trump bahwa anggaran akan dipotong untuk kota New York ini jika Mamdani tidak berbuat yang benar. Tapi Mamdani juga mengatakan bahwa ini adalah intimidasi dari Donald Trump, bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada warga New York. Jadi untuk itu Mamdani mengatakan, saya akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump itu jika bermanfaat bagi rakyat New York. Dan disinilah Mamdani bisa mendekatkan dirinya dengan masyarakat New York, baik yang mendukung dia maupun dia. Tapi bagaimanapun juga Mamdani ini saya pikir akan menjadi sasaran serangan dari Donald Trump sampai dia nanti diangkat pada tanggal 1 Januari 2026. Dan untuk itu tampaknya Mamdani akan berupaya agar transisi kepemimpinan sampai tanggal 1 Januari ke depan itu akan berjalan normal, dan saya yakin dia akan sangat berhati-hati dalam bertutur kata, karena jangan sampai ada kalangan yang tersudut, dan juga jangan sampai nanti Donald Trump menggunakan momentum itu untuk mempersulit hidupnya, mempersulit kehidupan kota New York di kemudian hari. Seperti kita ketahui saat ini Amerika Serikat ekonominya sedang sangat turun, dan anggaran di pemerintahan pusat itu sedang seret sekali. Pak Reza, ini adalah sejarah baru yang mana Mamdani terpilih sebagai wali kota New York. Apakah kita bisa samakan dengan sejarahnya di Amerika Serikat, yaitu saat itu tahun 2008 ada Obama moment? Bisa disamakan nggak sih Pak? Atau ini justru ada momentum yang berbeda? Obama itu adalah warga negara yang dari lahir adalah warga negara Amerika Serikat. Terlahir dari bapak Kenya dan ibu warga negara kulit putih. Sedangkan Mamdani ini ayahnya adalah dia lahir di Uganda, di kota Kampala tanggal 18 Oktober 1991. Ayahnya India,
beragama Islam dan ibunya Hindu. Jadi ada hal-hal yang berbeda. Tapi yang sama antara beliau dengan Obama adalah mereka berasal dari keluarga terdidik. Kalau ayahnya dari Obama, itu almarhum Obama senior adalah akademisi, ibunya Obama adalah seorang peneliti, dan sedangkan ibunya Mamdani adalah seorang pembuat film. Dan juga kesamaannya dengan Obama adalah mereka usia balitanya di Indonesia. Mamdani ini usia balita setelah 7 tahun dia tinggal di New York, dan dia sudah benar sama dengan halnya Obama, mereka sudah sangat terintegrasi dalam budaya Amerika Serikat. Misalnya kita perhatikan Mamdani ini sejak di high school-nya dia tamat dari Bronx, dan dia tamat college namanya Bowdoin College, bidang kajian kulit hitam. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kesamaan antara Mamdani dengan Obama, walaupun nanti walaupun Mamdani akan sangat sulit menjadi kandidat presiden Amerika Serikat karena tidak terlahir di Amerika Serikat. Tapi ide-idenya akan sama cemerlangnya Mamdani dengan Obama. Baik Pak Reza, tentunya kita harapkan ke depannya ada pelajaran-pelajaran ya yang bisa diambil juga untuk para pemilih di Indonesia dan juga mungkin praktik politik di Indonesia ke depannya dari sejarah yang dicetak oleh Zohran Mamdani. Pak Teguh Reza Shah, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Newsline pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.